Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nofauzia dari kelas Tarbiyah C dengan NIM 31502100031. Di sini saya akan mereview tentang kerangka artikel ilmiah yang saya buat. Yaitu artikel ilmiah saya yang bertemakan variasi ragam bahasa dalam kehidupan remaja. Yang pertama, ada abstrak. Seperti bahasa Indonesia, ada yang disebut dengan ragam bahasa. Dalam hal ini, ragam bahasa sendiri menciptakan variasi bahasa yang pemakaiannya berbeda-beda menurut topik yang akan dibicarakan. Ragam bahasa ini sendiri muncul karena latar belakang budaya, sejarah, ataupun letak geografis. Itu adalah abstraknya. Yang kedua, ada pendahuluan. Pendahuluannya yaitu ragam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia dapat dipelajari oleh masyarakat, pelajar, dan mahasiswa. Dalam variasi, bahasa pemakaiannya berbeda, seperti ragam bahasa lisan dan tulisan. Perkembangan bahasa Indonesia di kalangan dewasa, remaja, dan anak-anak mengalami perubahan yang signifikan. Seiring dengan berkembang ilmu pengetahuan dan teknologi, juga semakin tingginya tingkat pergaulan remaja. Itu dari pendahuluan. Yang ketiga yaitu bagian metode penelitian. Metode penelitian menggunakan saya mengambil metode penelitian dengan studi literatur. Mengapa saya mengambil metode penelitian dengan studi literatur? Yaitu penelitian dengan studi literatur tidak harus turun ke lapangan. Data-data yang dibutuhkan dalam penelitian dapat diperoleh dari sumber pustaka atau berupa dokumen. Menurut Z 2014, pada riset Pustaka Library Riset, penelusuran pustaka tidak hanya untuk langkah-langkah awal menyiapkan kerangka. Penelitian riset desain akan tetapi sekaligus memanfaatkan sumber-sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian. Yang selanjutnya bagian kerangka dari hasil penelitian, yaitu menurut Mustaqim, ragam bahasa adalah variasi pemakaian bahasa yang berbeda-beda yang ditimbulkan sebagai akibat adanya ragam sarana, situasi, dan bidang pemakaian bahasa. Sedangkan penyebab terjadinya ragam bahasa, variasi bahasa merupakan sebuah bahasa yang sudah mengalami perkembangan. Variasi bahasa disebabkan oleh adanya kegiatan interaksi sosial yang dilakukan oleh masyarakat yang sangat beragam. Penyebab terjadinya variasi adalah adanya banyak faktor yang diakibatkan variasi bahasa. Semakin banyak keanekaragaman apabila memiliki jangkauan yang lebih luas, bagi setiap orang akan memiliki ciri atau kekhasan tersendiri terhadap bahasa yang digunakan dalam penuturannya. Terus yang selanjutnya di dalam hasil penelitian juga saya menyimpan tentang pengaruh yang diakibatkan adanya variasi bahasa bagi kalangan remaja. Remaja adalah masa yang menjembatani antara usia anak-anak dan dewasa. Menurut Zakiyah Darajat, pengaruhnya yang diakibatkan ke kalangan remaja yaitu seperti dalam media sosial. Nah, sekarang kan banyak kalangan remaja yang aktif dalam media sosial. Maka variasi bahasanya pun bahkan berbeda-beda. Semakin lama maka semakin besar variasi bahasanya. Yang selanjutnya cara mengatasi masalah yang diakibatkan perkembangan variasi bahasa, yaitu dengan mempelajari lebih dalam tentang tata bahasa yang sesuai dengan kaidah yang telah ditentukan. Yang kedua, menggunakan bahasa sesuai dengan tempatnya. Yang ketiga, membiasakan diri untuk menggunakan bahasa yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Kerangka yang terakhir yaitu penutup. Penutup saya menggunakan bahasa merupakan hal yang sangat penting untuk dapat melakukan sebuah komunikasi. Kita sebagai remaja dapat menggunakan bahasa yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan bahasa yang baik dan benar sangat penting untuk diterapkan dalam berinteraksi dengan masyarakat umum atau dengan teman sebaya. Dengan variasi bahasa yang terus berkembang yang dapat menimbulkan dampak positif dan negatif. Kita sebagai remaja seharusnya dapat membedakan antara bahasa yang baik dan benar.
rangkaian terakhir yaitu daftar pusaka. Saya mengambil rujukan dari Lestari, yaitu PDF-nya tentang variasi ragam bahasa dalam kehidupan remaja. Yang kedua, PDF-nya tentang Oktorina, I.M. Karuwinati, D. dan Aini, ES, yaitu tentang pengaruh bahasa di media sosial bagi kalangan remaja. Yang ketiga yaitu link. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.